Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia, rendahnya mutu pendidikan adalah salah satu dari 4 masalah pokok pendidikan yang telah diidentifikasi sejak tahun 60-an. Perhatian terhadap dunia pendidikan memang cukup besar. Namun meskipun demikian, masih banyak usaha yang dilakukan yang belum mendapatkan hasil yang signifikan. Sehingga sampai kini mutu pendidikan tampaknya belum dapat diatasi dengan maksimal. Keluhan tentang rendahnya mutu lulusan masih terus bergema. Lulusan SD, SMP maupun SMA atau sederajat belum mampu bernalar maupun berpikir kritis, serta masih tergantung kepada guru. Kemampuan siswa untuk mandiri belum terwujud, sehingga prakarsa siswa untuk mulai sesuatu tidak terlampau sering ditemukan. Penguasaan siswa lebih berfokus pada pengetahuan faktual, karena itulah yang dituntut dalam tujuan ujian akhir. Nah, pangkal penyebab dari semua itu tentu sangat banyak dan kompleks, tetapi tudingan utama banyaklah ditujukan kepada guru, karena gurulah yang merupakan ujung tombak di lapangan yang bertemu dengan siswa secara langsung dan terprogram. Nah, oleh karena itu guru dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai oleh siswa. Komponen guru selama ini masih dianggap belum mampu mempengaruhi proses pendidikan. Memang ini wajar, sebab guru merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar. Bagaimanapun bagusnya maupun idealnya kurikulum pendidikan, tanpa diimbangi dengan kemampuan guru dalam mengimplementasikannya, maka semua akan kurang bermakna, ya. Oleh karena itu, untuk mencapai standar proses pendidikan, sebaiknya harus dimulai dengan menganalisis komponen guru terlebih dahulu. Oleh karena itu, sistem pendidikan sangat memerlukan guru-guru yang profesional, entah itu dalam kompetensi keahliannya atau sifatnya, juga perilaku, ya, dalam bentuk kinerja. Nah, kinerja guru sendiri adalah melaksanakan proses pembelajaran, ya, baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, ya. Di samping juga mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya seperti mengerjakan administrasi sekolah, administrasi pembelajaran, ya, kemudian melaksanakan bimbingan dan layanan pada para siswa, juga melaksanakan penilaian. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa kinerja guru akan bernilai baik bila mana semua kegiatan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin, ya. Sehingga apabila seorang guru melaksanakan kegiatan administrasi mengajar dengan sesungguhnya dan sebaik mungkin, maka tentu kinerja guru akan semakin baik. Sekarang terkait masalah pengertian kinerja guru. Kinerja menurut bahasa Indonesia adalah cara atau perilaku
dan kemampuan kinerja. Kinerja adalah kualitas dan kuantitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, terkait kinerja ini menyangkut 3 komponen, yaitu kuantitas, kualitas, dan efektivitas. Ketiganya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kinerja adalah sejauh apa keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan tugas yang disebut dengan level of performance. Biasanya orang yang level performance-nya tinggi disebut orang yang produktif. Sebaliknya, orang yang level performance-nya rendah atau tidak tercapai standar dikatakan tidak produktif. Selain itu, kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Kinerja guru merupakan hasil kerja nyata secara kualitatif dan kuantitatif yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yang meliputi penyusunan program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, kemudian evaluasi dan analisis dari evaluasi. Ukuran kinerja guru terlihat dari rasa tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas secara amanah terkait profesi yang diembannya, serta rasa tanggung jawab moral terhadap peserta didiknya. Semua itu akan terlihat dari kepatuhan dan loyalitasnya di dalam menjalankan tugas profesinya, di dalam maupun di luar kelas. Sikap ini sering dengan tanggung jawabnya dalam mempersiapkan segala perlengkapan pengajaran, sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, guru juga harus mempersiapkan dan mempertimbangkan metode, teknik, atau strategi yang akan dilakukan dalam menyampaikan salah satu materi. Kemudian dalam pelaksanaan evaluasi, guru juga harus mempersiapkan teknik penilaian yang dilakukannya. Secara umum, yang mempengaruhi kinerja seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, kemampuan, dan semangat seseorang dalam melaksanakan pekerjaan untuk tercapainya suatu kemajuan organisasi. Nah, sekarang peranan administrasi bagi kinerja guru. Tugas utama guru yaitu mengelola proses belajar mengajar dalam suatu lingkungan tertentu, yakni sekolah. Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional, dan di samping sekolah, sistem pendidikan nasional juga mempunyai komponen-komponen lainnya. Guru harus memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatannya dalam menghasilkan lulusan dengan jumlah serta mutu yang telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi sekolah, peranan guru tentu amatlah penting. Dalam menetapkan kebijaksanaan dan pelaksanaan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, personalia sekolah, keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat, tentu guru harus aktif memberikan sumbangannya, baik pikiran maupun tenaganya. Pentingnya administrasi mengajar. Bagi guru, keberadaan administrasi mengajar adalah sebuah kewajiban yang harus dimiliki. Guru dengan kelengkapan administrasi mengajar merupakan senjata guna melaksanakan tugas dan kewajibannya. Administrasi sendiri berarti usaha maupun kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Jadi dalam hal ini administrasi mengajar adalah seperangkat kelengkapan yang telah ditetapkan guna terjadinya proses belajar mengajar. Administrasi mengajar
atau ada yang menyebutnya sebagai perangkat pembelajaran, ini merupakan bagian penting dari sebuah proses pembelajaran. Namun tak bisa dipungkiri bahwa masih banyak guru yang tidak memiliki perangkat pembelajaran saat mengajar. Ya, bahkan administrasi mengajar hanya sebatas formalitas belaka. Nah, pentingnya administrasi pembelajaran ini adalah satu, ya, sebagai pedoman pembelajaran. Keberadaan administrasi mengajar merupakan pedoman bagi guru. Dalam hal ini memberikan arahan bagi seorang guru tentang kegiatan apa yang harus dilakukan, termasuk kapan melakukan kegiatan tersebut dan apa yang harus dilakukan. Administrasi mengajar tersebut juga sudah tertera perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, pelaksanaannya, kemudian pengevaluasiannya serta tindak lanjutnya. Kemudian yang kedua, sebagai standar minimal kinerja guru. Mengajar merupakan kegiatan yang terencana dan terstruktur secara sistematis, sehingga semua kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya pada proses belajar mengajar ini harus terstruktur dan teradministrasi secara baik sebagai laporan kepada anak didik sekaligus kepada orang tua murid. Sehingga dengan berpedoman pada administrasi mengajar, maka semua kegiatan yang dilakukan oleh guru terdeteksi. Ketika kepala sekolah atau pengawas atau bahkan guru itu sendiri ingin mengukur kinerjanya, maka dengan melihat administrasi yang mereka miliki dapat dilihat dan diukur keberadaannya, ya. Juga dijadikan alat dalam mengevaluasi kinerja. Sejauh mana administrasi yang telah mereka susun dapat terlaksana, sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu. Ketiga, peningkatan kinerja guru. Dengan berlakukannya undang-undang guru dan dosen, juga dilakukannya sertifikasi guru, merupakan kelengkapan administrasi guru. Sehingga dengan kelengkapan administrasi mengajar tersebut, tentu akan mampu meningkatkan kinerja guru. Berikutnya adalah sebagai alat evaluasi kinerja guru. Salah satu alat evaluasi kinerja guru dapat dilihat dari kelengkapan administrasi mengajarnya. Pelaksanaan supervisi pengajaran yang pertama adalah melihat kelengkapan administrasi mengajarnya. Sehingga dengan kelengkapan administrasi guru tersebut dapat terukur kinerja yang mereka lakukan, ya. Bagaimana mungkin guru dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik kalau dia sendiri tidak punya data tentang apa yang mereka rencanakan, juga apa yang mereka lakukan, serta apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dengan keberadaan administrasi mengajar akan meningkat pula kinerja guru tersebut. Adapun kelengkapan administrasi mengajar, ya, sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional, menyebutkan bahwa pemerintah berwenang menyiapkan, menyusun dan mengevaluasi A. Dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan, B. Dokumen kurikulum setiap mata pelajaran, C. Pedoman implementasi kurikulum, D. Buku teks pelajaran, dan E. Buku panduan guru. Adapun yang dimaksud dengan dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan yaitu berisikan kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, dan alokasi waktu. Dokumen kurikulum, ya, dokumen kurikulum setiap mata pelajaran tentu berisikan karakteristik dari mata pelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar serta silabusnya. Adapun pedoman implementasi kurikulum berisikan pedoman penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, pedoman pengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan, pedoman umum pembelajaran, pedoman pengembangan muatan lokal, pedoman kegiatan ekstrakurikuler, dan pedoman evaluasi kurikulum. Sedangkan untuk RPP atau Rencana Pelaksana Pembelajaran sebagaimana disebut dalam PP nomor 32 tahun 2013 dan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. Ya, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar.
ya atau KD. Setiap pendidikan pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis sehingga pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, ya, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, juga memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik juga psikologisnya peserta didik. Ya, RPP disusun berdasarkan kompetensi dasar atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Demikian pentingnya administrasi guru dalam kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Saran dan kritik membangun kami nantikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.